kita nanti akan mengenakannya di surga. Itu di dalam doa kamil itu wadi bajim mutalabisin kan, ada doa begitu ya, wa min sundusin wa istabroqi wadi bajim mutalabisin ya, wa min tu'amil jannati akilin, dan seterusnya. Lah yuhramu ala rajuli istimalud dibaji wal hariri fil lubsi wal julusi wa ghairihima. Seorang laki-laki diharamkan mengenakan baju yang berasal dari sutra, baik yang namanya dibaj maupun harir. Dibaj itu yang tebal, yang mewah, yang bagus. Harir yang biasa, tipis ya, dan dia di bawah kualitasnya, itu di bawah dibaj itu harir. Itu dinyatakan seperti itu, diharamkan, baik yang digunakan untuk menempel badan ini untuk dipakai maupun yang diduduki. Jadi disebutkan fil lubsi wal julus itu baik dikenakan maupun diduduki. Berarti sajadah termasuk karpet ini kalau misalnya sutra tidak boleh, haram. Ini sama haramnya dengan mengenakan, menggunakan, memakai cincin yang ikatannya emas. Cincin ini kalau sampai cincin emas kan kadang-kadang tunangan itu pakai cincin tuh ya. Lah kalau dipakai untuk laki-laki haram. Makanya kalau misalnya tukar cincin begitu mau tiru-tiru orang barat ya, sebaiknya jangan yang emas. Emas putih juga tetap emas gitu. Jadi ya boleh, nggak apa-apa tukar cincin, tapi nggak usah dipakai-pakai, buat kenangan aja gitu. Jadi kan ada yang tukar cincin, ini mungkin Pak Cecep tukar cincin emas. Coba siapa ini yang tukar, yang muda-muda biasanya ini fakih, kamu tukar cincin emas? Haram. Siapa yang pakai? Ada yang dia pakai aja, dipakai sekapan, setiap saat dipakai. Ah udah jual aja, udah jual. Kalau misalnya masih punya, jual aja, ditukerin apalah gitu. Lah tapi ada orang yang memang dasarnya pengen pakai begini. Itu kalau murni digunakan haram. Tapi katanya kalau nggak murni, misalnya dibikin untuk ngiket batu bacan seperti ini nih. Mumpung saya punya bacan baru, saya pamerin gitu. Ini kemarin beli di Palangkaraya. Kalau di zaman lagi gila batu kan, zaman megalitikum ya, zaman neolitikum, lagi pada ibu-ibu repot mau cari penggilesan aja itu, mau mundu, mau nyari mundu nggak ada, ternyata mundunya penggilesannya diambil bapak-bapak, digosok. Ini zaman zaman orang pada gila batu. Ini bisa 5 juta 6 juta ini, tapi berhubung kemarin bukan lagi musim batu, ini dia ngomong sejuta zaman dulu 500.000, saya bilang begitu. Ternyata belum dikasih 500.000, naik tambah Pak, nah tambah 600, saya bilang gitu. Dan akhirnya kena di 700. Ini kalau zaman orang gila batu bisa 6 juta ini ya. Sudah seter begini nih gitu ya. Nah jadi begitu. Ini maksudnya tadi kalau untuk ngiket batu, kata orang yang suka pengen make, katanya nggak haram, karena saya niatnya ngiket batu katanya gitu. Sudah kalau begitu itu nyerempet juga itu. nyerempet juga itu udah nggak usah. Ini walaupun mewah gitu, tapi tetap aja pakai sepuh suasa kuningan atau perak yang disepuh gitu. Nah jadi begitu.
ini tata cara nanti sholat Jumat, antara lain cara berpakaian. 5 rawah Hudzaifatu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri wad dibaji. Ya. Kami dilarang oleh Rasulullah, kata Hudzaifah, Rasulullah melarang kami memakai sutra yang tipis maupun yang tebal. Wa an najlisa alaihi, dan kita duduk di atas sutra juga dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa qala huwa lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Harir ini dibaj sutra itu memang buat mereka orang-orang non muslim, tapi buat kalian nanti khusus di surga. Itu Rasulullah begitu. Ya. Pokoknya kalau Rasulullah sabdakan begitu ya ikut aja ikut. Ya, kalau untuk emas kenapa tidak boleh? Katanya dalam diri seorang laki-laki ini memang harus maskulin, jangan feminim, jangan berpenampilan seperti perempuan. Kalau laki-laki menggunakan ada emas nempel pada dirinya, itu ada informasi bisa mengurangi kemampuan seksual. Jantan. Gitu. Jadi bisa mengurangi kejantanan, gitu. Karena dia kayak perempuan-perempuanan gitu. Nah, kita harus maskulin, jangan yang feminim. Itu antara lain keterangannya. Fa in kana ba'du thawbi ibrisiman wa ba'duhu qutnan fa in kana al-ibrisimu aktsara lam yahil. Wa in kana aqala kal khuzi li himmatihi sufun wasaddahu ibrisimun halla. Jadi ini bicara soal yang kombinasi. Kan ada istilah sutra semi sutra gitu. Jadi semi sutra. Jadi kalau sutranya dominan, katakan 70%, 30% itu yang 70%, yang 70% itu sutranya, yang 30 non sutranya, yang katun, itu masih boleh. Tetapi kalau yang itu yang nggak boleh kalau dominan sutranya. Tapi kalau dominan yang non sutra itu boleh. Jadi itu keterangannya sebetulnya begitu. Ada ibrisim itu baju yang kombinasi, meliputi atau terdiri dari sutra dan non sutra gitu. Ya, ada kresek-kreseknya sutra. Biasanya batik juga ada itu batik yang, tapi kalau yang batik sutra itu tipis sudah begitu, memang lembut ya, enak dipakai, tapi main gosokan dia. Gosokannya juga nggak boleh panas bisa rusak. Nah itu aja. Jadi di samping dimakruhkan, diharamkan, juga megangnya susah ya, iya, makainya susah, jaganya susah gitu, karena main gosokan, main apa gitu. Jadi itulah, ini tata cara nanti sebelum menjelaskan mengenai sholat Jumat, ada hal-hal yang diselipi untuk ingat tata cara menggunakan baju. Lah kalau kita yang di lingkungan kita ini bukan soal sutra yang sering terjadi, tapi soal orang pakai baju ngapret gitu. Jadi baju ngapret itu di sininya hem tapi pendek, udah gini kita pakai jeans. Lah pas sujud itu kelihatan lubangan silit. Pas sujud itu kelihatan itu kalau mau iseng bawa kelereng aja, kelereng pas itu masukin di situ, itu nanti bisa masuk ke sana itu. Kalau mau iseng. Nah sebelum itu kemudian selalu di masjid-masjid yang telaten pengurusnya selalu menyediakan sarung dan menginformasikan bagi bapak-bapak yang pakaiannya ngepas, sepan, apalagi ibu-ibu,
Kalau ibu-ibu singgah pakai ngesepan nggak apa-apa, tapi mau kena kan. Tapi kalau bapak-bapak, anak-anak muda biasanya itu sujudnya kelihatan. Iya mending kalau putih. Ini udah kayak tewel, kayak gori, ya, kayak gori yang bolor gitu, kayak tewel bolor. Ya pede aja begitulah. Ini waktu sholat menggunakan baju yang pantas, ya, jangan yang begitu. Apalagi Jumatan gitu ya. Nah ini tadi keterangannya begitu. Mana yang dominan? Kalau dominannya itu yang harir atau dibats, ya itu menjadi tidak halal, gitu. Tetapi kalau tidak dominan, ya lebih banyak non sutranya, maka halal. 5 ruwiyan Ibni Abbasin qala innama nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ani thawbil musmiti minal hariri, ya, dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi melarang kain yang dicampuri atau yang ya bercampur dengan apa? Dengan harir, dengan sutra. Itu maksudnya yang sutranya lebih banyak. Itu yang dilarang gitu ya. Fa'amal ilmu, ya, wasatu thawbi falaisa bihi ba'sun, ya. Ini wa amal alamu tadi ya. Fa'amal alamu wasatu thawbi falaisa bihi ba'sun. Kalau yang alami sifatnya, sebentar, di bawah keterangannya alam ini apa? Ya, ya tampaknya itu ya. Jadi kalau yang murni atau yang tadi yang dominan harirnya tadi, lalu dia hanya sebagai iketan, sebagai mungkin ada iketan baju yang ada mungkin di bagian kancingnya seperti itu untuk saddu thawbi, untuk mengikat baju, itu falaisa bihi ba'sun. Artinya kan kalau hanya misalnya di kerahnya atau di apa bagian-bagian tertentu kan sedikit, itu fala ba'sa, jadi tidak mengapa. Ini kalimat falaisa bihi ba'sun itu maksudnya kalau seperti itu nggak apa-apa. Wali an-nasarofa yadharu bil aktsar dunal aqal, karena yang dimaksudkan dalam hadis itu kalau banyak, bukan termasuk kalau sedikit. Kalau sedikit enggak. Jadi kalau hanya campuran begitu tidak masalah. Wa ingkana nisfaini, lah ini kalau 50-50, harirnya 50%, katunnya 50%, itu kan berarti 50-50 itu yang begitu. Fafihi wajhani, dalam hal ini ada dua keterangan. Ahaduhuma, yang pertama, annahu yuhramu li annahu lubsul al-ghabil halal, ya tetap diharamkan karena dia menggunakan baju yang tetap menang haramnya daripada halalnya gitu. Jadi lubsul ghalib al halal, itu pendapat pertama, tetap saja diharamkan. Wathani, sedangkan pendapat yang kedua terhadap baju yang 50-50 tadi campurannya, annahu yahillu halal, yang tadi haram ini halal. Pendapatnya mau ikut yang mana, yang aman ikut yang haram, nggak usah pakai baju campur-campuran gitu. Jadi itu kalau mau cari amannya begitu. Wahuwal asoh, dan ini katanya yang halal ini lebih sahih, ya, kalau 50-50. Tapi kalau dominan katunnya jelas halal, dominan harirnya atau apa sutranya jelas haram. Jadi begitu. Tapi judulnya bukan haram atau halal, makruh. Nah kalau makruh sebetulnya nggak dosa-dosa amat. Tapi apa? Makruh itu definisinya, kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Jadi sebaiknya ditinggalkan supaya berpahala gitu.
Li'anna tahrima yathbutu bihul batil muharram, ya bihul atau bihul batil muharram, karena yang dimaksudkan hukum haram tadi ya tahrimnya itu tetap dengan menangnya barang yang diharamkan. Artinya ketika memang dominan yang diharamkan ya jadi haram, tapi kalau dominan yang tidak diharamkan menjadi halal gitu. Wal muharramu laisa bi ghalibin, sementara di sini tidak dominan karena 50-50. Itulah menjadi halal, menjadi tidak makruh ya. Wa in kana fi thawbi qalilun minal harir wad dibaji kal jubbatil makfufati bil harir wal mujibid dibaji wa masbahahuma lam yuhram. Ini kalau bajunya itu hanya sedikit yang unsur harirnya, unsur sutranya atau sutra mewahnya, seperti misalnya pada bagian kerah atau pada bagian saku begitu, itu atau di mana-mana lah, yang penting jangan dominan, hanya di kerah, di saku, mungkin juga di hiasan yang bagian mana begitu, itu disebutkan lam yuhram gitu. Jadi wa ma asbahahuma lam yuhram, tidak diharamkan. Artinya kemudian sesuai judulnya tidak dimakruhkan gitu. Ini sebetulnya haram di sini ya pada makruh saja, tidak sampai kemudian haram ya. Tapi kalau yang seperti ini kaidahnya al khuruj minal khilaf aula. Kita menghindari khilaf gini lalu memakai yang tidak ada unsur harir atau unsur sutranya lebih aman gitu ya. Lam yuhram dalika, yang demikian tadi tidak diharamkan. Lima rawa Aliun radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil harir illa fi maudhi'i usbu'aini aw thalathin au arba'in gitu ya. Jadi ini keterangan tadi, keterangan mengenai kalau tidak dominan tidak masalah. Ya, jadi Sayyidina Ali meriwayatkan hadis, beliau mengatakan Rasulullah melarang sutra ya kecuali pada bagian kedua telapak tangan, maksudnya bagian lengan. Untuk masukin telapak tangan kan lengan itu baju. Ya, usbu'aini au thalathin au arba'in, atau pada bagian lain apakah ada 2 tempat, 3 atau 4, yang penting bukan semuanya. Itu yang dilarang seperti itu gitu. Ini kenapa terjadi keterangan seperti ini? Zaman dulu itu lambang kemewahan bajunya itu. Kalau sekarang orang menyatakan atau dianggap sebagai berbaju mewah itu baju yang kayak apa ya sekarang ini? Kalau alamiah biasa-biasa aja. Tapi kalau baju-baju yang ya Pak Ijazah termasuk mewah ini bajunya ininya. Tapi Pak Widodo sama saya biasa aja, biasa. Gitu. Jadi kalau ada yang baju yang mewah sekali, ini baju mewahnya baju Pak Ijazah, baju kebesaran tapi malah baju keberatan. Baju dari Raja Fat. Jadi beliau punya baju yang khusus para khotib, saya pakai sekali langsung kapok. Saya pakai baju tuh kayak mikul beban apa gitu. Itu sekarang nggak ditaruh sini lagi, dibawa ke rumah barangkali ya. Bajunya kuning gede gitu, saya pakai waduh kayak mikul beban apa gitu. Iya, jadi kita pakai batik aja lah, biasa-biasa aja. Kalau yang mewah mungkin batik tulis karena dia handmade, jadi agak mahal dia. Nah, jadi seperti itu keterangan-keterangan terkait etika berpakaian ya. Wa ruwiya annahu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jubbatun makfuwatul jib wal kamaini wal firjaini bidibat. Jadi ini diriwayatkan Rasulullah alaihi wasallam memiliki
baju yang seperti itu sutra, tapi hanya pada bagian tertentu, pada sakunya, pada lengannya, di kedua lengannya pada saku, pada bagian virgin memasukkan kancingnya itu gitu ya, hanya bagian-bagian di situ. Fa in kana lahu jubatun mahsyuatun bil ibrisim lam yuhram lubsuhuma li anna sarafiha ghairu dhahirin. Jadi pokoknya kalau campurannya tidak dominan, ya hanya campuran kurang dari 50% itu tidak diharamkan. Itu bagian dari pasal yang pertama. Kita lanjutkan, mudah-mudahan nanti secara sekilas bisa selesai, karena besok itu sudah sholat Jumat temanya. Faslun ay hadza faslun qala fil wa in tawaqqal maharibu laisat di baju ya kana ahabba ilayya fa in labisahu fala ba'sa. Jadi Imam Syafi'i di dalam kitab mengatakan wa in tawaqqa al maharib, kalau menjaga atau al muharib ya, jadi maksudnya menjaga-jaga dari orang yang mau menyerang ya, laisat dibat, tetapi tidak termasuk dibat sini. Ini maksudnya kata beliau tadi masih hubungannya dengan dominan atau tidak dominan ya. Itu kata beliau kana habbu ilayya, ini yang saya sukai yang seperti itu ya, yang campuran gitu. Sampai kemudian fa'in labisahu fala ba'sa, kalau tetap dipakai ya nggak mengapa. Ini kembali pada masalah dominan atau tidak dominan sebetulnya. Wad dalilu alaihi annahu yuhsinuhu, karena memang itu bisa memeliharanya ya, atau bisa menjaga fisiknya tadi. Wa yamna'u min wusulis silah, jadi ada dalam peperangan itu baju tertentu ya yang kemudian katanya bisa menghindarkan atau bisa berfungsi sebagai tameng ya. Ini menurut beliau ya, ada informasi mengenai itu. Jadi wayamna'u min wusulis silah, dia tidak bisa terhindar dari bacokan pedang. Wa ini ihtaja ila lubsil harir lil hikkah jaza. Jadi kalau mau tetap menggunakan harir dalam rangka untuk supaya selamat karena peperangan ya, atau ada orang yang menyerang tadi boleh ya. Ini berarti tergantung ya tujuannya. Jadi kalau begitu ya, tapi apakah memang seperti itu ya, kalau ada cerita begini berarti nyata. Itu bisa meleset saking halusnya baju barangkali begitu ya, sehingga diperlukan dalam peperangan ya. Kalau seperti itu tujuannya jaza boleh. Lima rawa Anasun annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibnu Auf ya, li Abdurrahman ibni Aufin wa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma fi lubsil harir minal hikkah. Jadi beliau telah pernah memberikan dispensasi kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair ibn al-Awwam ketika keduanya mengenakan baju yang ada sutranya karena untuk berperang. Nah, jadi ternyata ada fungsinya untuk bisa terlindung gitu. Ya, apakah memang begitu? Ya, kita nggak bisa membayangkan kaitannya dengan tidak pernah serang-serangan pakai panah, pakai pedangan. Nah, jadi informasinya seperti itu. Jadi kalau tujuannya untuk menyelamatkan diri, jadi nggak masalah, gitu. Mari kita lanjutkan pasal berikutnya. Fa'ammal dhahabu ya, faslun. Ini satu pasal. Fa'ammal dhahabu fala yahillu lirijali istimaluhu. Adapun emas ya, emas bukan emas gitu ya, itu laki-laki tetap diharamkan. Laki-laki diharamkan menggunakan perhiasan emas gitu. Jadi keterangannya seperti itu.
Ya, dalam keterangan ini emas diharamkan. 5 rawa Aliun radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil hariri wadh dhahabi inna hadaini haramun ala dzukuri ummati halun atau ya hilun liinathiha. Jadi dalam sabda ini Rasulullah mengatakan ini harir dan emas, sutra dan emas ini keduanya halal bagi haram bagi laki-laki umat kami, tetapi halal bagi wanitanya, begitu. Wala farqa fi dzahabi bainal qalili wal katsir. Ini kalimatnya jelas ini, sehingga di awal kalau tujuannya untuk ngikat batu lalu menjadi halal itu hanya karena kepingin. Kalau dalam kitab ini jelas ini, tidak ada beda fi dzahab dalam soal memakai emas bainal qalili wal katsir, mau banyak mau dikit pokoknya kalau udah emas jangan begitu, itu lebih selamat. Ini kalau tidak ngaji, tidak memperhatikan yang begini, cuek aja itu, punya cincin tunangan itu dipakai aja kemana-mana, sholat juga dipakai, dia bangga, padahal jelas-jelas emas kelihatan dipakai. Itu enggak, karena enggak ngerti barangkali, karena sudah ikrar setia pokoknya ini jangan dilepas sebelum kita sampai kita berpisah gitu. Iya, jadi karena sehidup semati gitu. Tapi sehidup semati kalau nggak tahu hukumnya jadi kacau itu. Jadi sebetulnya tidak perlu amat itu. Gitu. Makanya kalau tunangan itu diberitahu dulu hukum menggunakan atau memakai emas. 5 ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anit takhattum bidzahab fa hurima al khatamu ma'aqillatihi. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang menggunakan cincin emas, karenanya diharamkan cincin ya walaupun sedikit campuran emasnya. Ini jelas seperti ini. Kalau tadi mau ngeyel-ngeyel dengan karena buat ngikat batu jadi halal ya nggak bisa, sudah. Ini keterangannya begini, sudah. Wali anna sarafa fil jami'i dhahirun, karena yang disebutkan dengan berlebihan atau ya itu dalam semua pernyataan ini jelas. Wa in kana fi thawbi dhahabun qad sudiya wa taghayyara bi haitsu la yubayyinu lam yuhram. Kalau di dalam unsur bajunya ada emas misalnya, tapi ngapain juga ya? Tapi ada memang kalau zaman dahulu itu aneh-aneh aja. Jadi jangankan baju, gigi juga dibikin emas. Betul kan ya? Sampai kalau ada orang meninggal diambilin tuh giginya yang dipakai itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya di baju menjadi kancing bajunya atau sakunya atau kerahnya misalnya seperti itu ada emasnya, itu tetap saja disebutkan kalau misalnya sudah lama dan sudah pudar gitu, itu katanya lam yuhram, sudah pudar. Barangkali yang emas-emas yang tidak murni ya, emas-emas yang campuran yang hanya 14 karat atau 12 karat gitu. Tapi kalau yang karatnya tinggi tentu tetap berkualitas. Nah, disitulah jadi, tapi nggak lazim ya mengenai baju dicampuri emas. Ya, li'annahu laisa fihi sarafun dhahirun, karena tidak termasuk mencolok ya, tidak tampil mencolok. Wa in kana lahu dir'un mansujun bidzahab au baydatun matliyatun bidzahab. Nah ini. Jadi kalau ada orang punya baju besi yang dicampur dengan emas atau baydoh, ini baydoh jangan diartikan telur. Dulu bapak saya mengartikan baydoh selalu telur. Ada hadis Allah melaknat orang yang mencuri telur. Wah, saya resah karena saya sering nyuri telur waktu itu. Jadi ada ayam tetangga di kandang kambing, ya saya ambil aja, lalu saya bawa ke warung buat beli kerupuk, buat beli bakwan gitu. Bapak saya ngomong,
pokoknya kalau orang pernah mencuri telur bakal bisa menjadi pencuri besar. Wah, ini ternyata salah, beliau bukan telur gitu. Ini baidoh itu helm yang bulat seperti telur, itu helm peperangan itu lah. Kepompong perang yang orang-orang Romawi kan begitu. Itu yang dimaksudkan mahal harganya. Kalau telur-telur, apalagi telur emprit, ya, telur gemek, apa namanya, puyuh, gitu. Yang enggak lah. Jadi saya waktu itu protes, masa telur aja. Ternyata emang bukan telur maksudnya. Orang yang dilaknat oleh Allah itu mencuri helm untuk perang itu. Itu mahal itu, apalagi yang disepuh, yang dilapisi dengan emas. Karena kalau ada emas, tombak bisa nggak kena, gitu. Mental, kena itu, gitu. Makanya ada jet pump yang pakai intan kan ya, itu kan, ya untuk ini yang kena batu. Itu ada bor yang aslinya intan itu memang begitu. Jadi ada emas tertentu atau katakan baju besi atau kepompong baidoh itu bukan telur, baidoh itu yang ya maklum karena beliau dulu tidak sampai pada fikih jinayah, masih fikih ibadah aja, lalu akhlak, lalu bilang pokoknya kalau pernah mencuri telur bakal jadi pencuri besar. Saya pikir-pikir, wah ini mas begini amat, saya udah menyesal juga itu, tapi besok telur lagi saya ambil aja lagi. Telur tetangga gitu kan. Ya namanya itu iya dulu begitu. Kalau mau sekolah itu pernah, kalau ini kan begitu dulu, ditandanya diteropong begini sama yang ini masih bening, oh ini udah ada ayamnya kan. Dieramin yang nggak laku. Nah, jadi kalau ini masih bening karena baru nelur gitu. Itu jadi emang begitulah zaman dahulu ya. Jadi ini baidoh ini kalau ini udah Isa ya nggak selesai juga. Ya sudah, pokoknya intinya insya Allah bapak-bapak nggak akan menggunakan baju yang berlapis emas karena nggak punya. Gitu kan ya. Nah, jadi nggak punyanya itu ya sudah. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini ada pertanyaan udah Isa ini ya. Ya, tapi insya Allah nggak ada ya. Pokoknya jangan aneh-aneh, bajunya yang biasa-biasa aja, pakai sarung, pakai apa gitu yang jangan terlihat auratnya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat cepat sekali.